Kalau kamu direndahkan sama orang, inilah respon yang harus kamu lakukan. Yang pertama, minta mereka ulangi apa yang mereka katakan. Kalau ada yang ngomong gak enak, gak perlu marah, minta aja dia ulangin. Maaf, tadi kamu ngomong apa ya? Boleh nggak diulangin? Tujuannya untuk menyadarkan mereka bahwa kata-kata yang tadi itu tidak pantas. Biasanya nyali mereka langsung ciut dan meralat omongannya ketika kita minta ulang. Yang kedua, kalau mereka beneran mengulang nih, tanya langsung tujuannya dengan ada penasaran, bukan menantang. Ini untuk memaksa mereka menjelaskan hinaan atau lelucon yang disampaikan. Begitu mereka harus menjelaskan, biasanya aura sok mereka langsung menghilang karena omongannya terdengar nggak masuk akal. Terakhir, langsung pasang batasan yang jelas. Kalau sudah kelewatan batas, sampaikan nada bicara kamu dengan tenang dan lugas. Aku respect sama kamu, tapi jujur aku gak nyaman ya. Boleh kita bahas yang lain atau kita cabut duluan aja. Tujuannya untuk nunjukin bahwa kamu punya standar perlakuan yang gak bisa ditawar-tawar. Orang bodoh cepat tersinggung. Mereka bereaksi tanpa berpikir. Sekali kau tersinggung, kau tunjukkan kelemahanmu. Dan disitulah mereka akan menekanmu. Lagi dan lagi. Emosi membuatmu bisa ditebak, dan yang bisa ditebak bisa dikendalikan. Orang kuat tidak butuh pembelaan. Mereka tidak sibuk membalas hinaan. Mereka mengamati, lalu membalas saat semua sudah lupa. Kekuatan bukan di suara keras, tapi di kontrol penuh atas dirimu sendiri. 4 cara untuk menjadi dingin dan kuat. Pertama, tetap tenang dan tidak terpengaruh. Ketika seseorang tidak bersikap baik, ambil napas dalam-dalam. Alih-alih bereaksi, pilihlah kekuatan yang tenang. Kamu akan merasa lebih mengendalikan diri dan menunjukkan sisi rockstar dalam dirimu. Kedua, jangan bicara, cukup perhatikan. Hidup ini seperti film. Sebelum terjun, amati adegannya. Dengan begitu, kamu akan membuat pilihan yang lebih cerdas dan bahkan bisa mengesankan dirimu sendiri. Ketiga, jangan buang waktu untuk hal-hal yang tidak penting. Hidup ini terlalu singkat untuk omong kosong. Luangkan waktu untuk hal-hal yang membangkitkan semangatmu. Kamu akan merasa lebih berprestasi dan seolah berada di puncak dunia. Keempat, tetap tenang dalam situasi stres. Stres itu seperti badai, tapi kamu punya payung. Tetaplah tenang di masa-masa sulit. Kamu akan menemukan solusi seperti seorang Begini cara membuat mereka menyesal telah menghinamu. Saat seseorang menghina atau meremehkanmu, jangan balas, jangan marah, jangan bereaksi, karena justru itu yang mereka cari. Reaksi emosionalmu adalah bahan bakar ego mereka. Tapi kalau kamu hanya diam, lalu menatap mereka, perlahan dengan senyuman kecil yang hampir tak terlihat, seperti kamu tahu sesuatu yang mereka tidak tahu, itu mengaktifkan rasa takut bawah sadar. Otak mereka mulai bertanya, apa yang dia pikirkan? Kenapa dia tersenyum? Apa yang dia rencanakan? Dalam psikologi gelap ini disebut the power of uncertainty. Diam yang kamu pilih justru bikin mereka tidak tenang. Mereka akan memikirkanmu lebih lama daripada kamu memikirkan mereka. Dan itu adalah kemenangan sunyi. Pernah dihina orang? Gimana cara kamu menyikapinya? Kalau dihina, diam itu lebih sadis daripada marah. Ingat, orang yang menghina kamu cuma pengen satu hal, reaksi, marah, nangis, tersinggung, apa saja, asal bikin mereka merasa berkuasa. Jangan kasih itu, tetap tenang, tatap mata mereka, lalu perlahan scan dari kepala sampai kaki. Jangan ucapkan sepatah kata pun, biarkan tatapanmu yang bicara. Akhiri dengan senyum tipis, lalu pergi. Mereka akan memutar ulang momen itu di kepala, bertanya-tanya, apa dia baru saja mempermainkan aku? Dan rasa nggak nyaman itu adalah kemenanganmu. Kalau lu bisa tenang di situasi apapun, itu tandanya lu pria high class. Jadi gini bro, banyak cowok yang begitu ada masalah langsung panik, gampang kebawa emosi, dan gerasak gerusuk. Akibatnya, situasi jadi makin chaos. Ini nunjukin kecerdasan emosional yang rendah. Beda sama pria high class yang tetap tenang meski dalam tekanan. Bukan karena nggak peduli, tapi karena mereka punya kontrol diri. Kalau lu tenang, lu bisa mikir jernih, ngambil keputusan tepat, dan otomatis dapat respect dari orang lain. Kalem bro, ketenangan itu senjata senyap yang powerful. Jadi mulai sekarang, tunjukin kelas lu lewat kontrol diri, bukan lewat emosi. Kalau ada orang yang berani menghina lu di depan semua orang, jangan balas dengan emosi, balas dengan psikologi. Karena satu kalimat yang tepat bisa membuat seluruh ruangan berpihak ke lu, tanpa lu terlihat agresif sama sekali.
Taktik pertama, serangan balik yang diam-diam mengisolasi. Mereka ngejek lu, ngeremehin ide lu cuma menatap, dan dengan suara tenang bilang, menarik, kayaknya ini alasan kenapa banyak orang menjaga jarak dari lu. Lalu lu alihin fokus ke orang lain. Diam, santai, tanpa emosi. Kenapa ini mematikan? Karena lu ngasih tahu satu hal, perilaku mereka bukan masalah lu, itu masalah sosial mereka sendiri, dan ruangan akan langsung ngerasain itu. Taktik kedua, reframe, ubah serangan. Mereka, jadi masalah pola mereka nyerang lagi, lu jawab pelan. Oh, jadi begini, cara lu memperlakukan orang, hanya penasaran, ini berlaku ke semua orang atau cuma gua? Lalu diam. Diam lu adalah hukuman psikologis. Efeknya, setiap orang di ruangan langsung mikir, jangan-jangan dia sering begitu ke orang lain. Dan tiba-tiba, seluruh ruangan bukan lagi menilai lu, tapi menilai dia. Taktik ketiga, bongkar fakta bahwa banyak orang sudah tidak suka. Mereka menyerang lagi, lu cuma bilang, gue pernah dengar orang ngomong soal sifat lu yang ini. Sekarang gue ngerti maksud mereka. Dan lu biarkan hening mengambil alih. Efek psikologisnya brutal. Lu bikin mereka sadar kalau reputasi buruk mereka bukan rahasia. Dan seluruh ruangan sadar bahwa mereka adalah masalah yang selama ini dibicarakan banyak orang. Dengerin baik-baik. Dalam hidup, bukan orang yang paling keras yang menang. Bukan yang paling ramah. Tapi yang paling mengerti dinamika kekuasaan, emosi dan persepsi sosial. Orang yang menguasai psikologi nggak perlu teriak untuk menang. Dia cukup berbisik. Dan ruangan mengikuti. Trik membalas perkataan menyakitkan tanpa emosi. 1. Kuasai waktu respon. Contoh sederhana adalah saat seorang atasan melontarkan kritik dengan nada merendahkan. Alih-alih langsung membela diri, diam sejenak lalu menjawab dengan kalimat singkat. Menguasai waktu respon adalah bentuk kontrol diri. Semakin terlatih seseorang dalam menunda reaksi, semakin kuat pula pengaruhnya. Di sini terlihat bahwa kemenangan dalam percakapan bukan soal siapa yang berbicara paling cepat, melainkan siapa yang mampu menahan diri paling lama. 2. Gunakan kalimat netral yang menyentuh logika. Perkataan menyakitkan biasanya menargetkan emosi, maka cara paling efektif membalas adalah menggeser percakapan ke wilayah logika. Kalimat netral seperti menarik pendapat Anda atau saya akan pertimbangkan seringkali lebih menusuk daripada bantahan panjang. Dalam interaksi sehari-hari, respon netral membuat lawan bicara kehilangan amunisi. Misalnya, saat ada rekan kerja yang berkata, "Kamu ini selalu lambat." Balasan tenang dengan tugas ini memang butuh ketelitian, bukan kecepatan. Langsung mengubah arah percakapan. Anda tidak menyangkal, tetapi juga tidak menyerah pada framing yang merugikan. 3. Alihkan fokus dengan pertanyaan. Salah satu cara paling elegan membalas adalah mengubah posisi dari objek serangan menjadi pengendali percakapan. Pertanyaan sederhana bisa membalik situasi. Misalnya ketika ada yang berkata sinis, "Kamu sepertinya tidak kompeten," membalas dengan, "Apa yang membuat Anda berpikir begitu?" Seringkali membuat lawan bicara terdiam. Pertanyaan memaksa mereka menjelaskan lebih jauh, dan di situ sering muncul celah kelemahan. Orang yang hanya ingin menyerang biasanya tidak punya dasar argumentasi yang kuat. Dengan bertanya, Anda tidak hanya meredam serangan, tetapi juga menunjukkan bahwa Anda tidak mudah digoyahkan. 4. Manfaatkan bahasa tubuh tenang. Dalam interaksi sosial, ekspresi wajah sering berbicara lebih keras daripada kata-kata. Misalnya ketika seseorang melontarkan ejekan, balasan dengan senyum tipis sambil tetap menjaga kontak mata seringkali lebih membungkam daripada argumen panjang. Pesannya jelas, kata-kata mereka tidak memiliki kuasa atas diri Anda. Bahasa tubuh yang konsisten melatih persepsi orang lain tentang diri Anda. Mereka akan menilai Anda sebagai pribadi yang lebih stabil, lebih kuat, dan sulit diguncang. Ketenangan nonverbal ini bisa menjadi senjata yang tidak kalah tajam dibandingkan ucapan. 5. Balas dengan humor cerdas. Humor sering dianggap pelarian, padahal dalam percakapan ia bisa menjadi strategi defensif yang sangat kuat. Jawaban ringan tapi tajam tidak hanya meredam suasana, tapi juga mengembalikan posisi kuasa pada Anda. Humor cerdas bukan berarti mengejek balik, melainkan menyelipkan kelucuan yang menyingkap kelemahan argumen lawan. Itu sebabnya orang yang bisa menguasai humor sering lebih disegani, karena tidak hanya menunjukkan kecerdasan, tapi juga kemampuan menjaga emosi. 6.
Tetap pegang prinsip diri balasan. Tanpa emosi bukan berarti pasrah. Justru disitulah prinsip diuji. Orang yang mampu bertahan dengan nilai-nilai yang ia pegang meski diserang akan terlihat lebih kuat dibanding yang terpancing untuk menurunkan standar. Dalam kehidupan sehari-hari misalnya, ada teman yang berkomentar, "Kenapa sih kamu sok berbeda?" Jawaban tenang dengan, "Saya hanya berusaha konsisten dengan apa yang saya yakini, menunjukkan integritas." Tidak perlu berdebat panjang, karena ketegasan prinsip sudah cukup sebagai balasan. 7. Biarkan kesunyian menjadi balasan. Contoh sederhana bisa terlihat di media sosial. Banyak komentar pedas justru semakin liar ketika ditanggapi. Tetapi saat dibiarkan tanpa respon, komentar itu mati dengan sendirinya. Diam, dalam konteks tertentu, adalah bentuk balasan yang lebih mematikan daripada 10 paragraf argumen. Kesunyian bukan berarti lemah, melainkan strategi memilih medan perang. Tidak semua perkataan pantas ditanggapi. Dengan diam, Anda menjaga energi, martabat, dan kontrol penuh atas diri Anda. Pria yang paling ditakuti bukanlah dia yang paling keras berteriak, tapi dia yang tetap tenang saat semua orang panik. Saat kamu bereaksi seketika terhadap provokasi, kamu sebenarnya sedang menjadi boneka bagi orang yang memancingmu. Reaksi adalah tanda bahwa emosimu bisa dibeli dengan murah. Pria 1% tahu bahwa setiap detik yang ia gunakan untuk marah atau tersinggung adalah detik yang hilang untuk berpikir. Gunakan matamu lebih banyak daripada mulutmu. Saat seseorang mencoba menjatuhkanmu, amati mereka. Lihat kegelisahan di mata mereka. Dengar nada suara mereka yang tidak stabil. Dengan mengamati tanpa bereaksi, kamu sedang mengumpulkan informasi tentang kelemahan mereka. Biarkan mereka merasa menang dengan keributan yang mereka buat, sementara kamu sedang menyusun skakmat yang sunyi. Jadilah pengamat di dunia yang terlalu banyak bicara. Jika kamu siap menguasai dirimu, ketik dominan di kolom komentar. Follow untuk naik level. Kamu dihina, dibenci, dijauhi, tenang. Itu bagian dari proses. Tidak semua orang akan mengerti jalan yang kamu pilih. Tidak semua orang akan mendukung perjuanganmu. Kadang justru ketika kamu mulai berubah, orang-orang mulai menjauh. Mereka meremehkanmu, mereka menertawakanmu. Tapi ingat satu hal, setiap orang yang berhasil hampir selalu melewati fase yang sama. Diremehkan, tidak dipercaya, dianggap tidak akan berhasil. Jadi kalau hari ini kamu sedang berada di fase itu, jangan berhenti. Karena seringkali, orang yang paling banyak diragukan justru akan menjadi orang yang paling mengejutkan. Inilah cara berpikir lebih jernih. Ketika emosi mendahului logika, kecerdasan pun ikut kabur. Orang pintar pun bisa berpikir bodoh saat emosinya mendahului logikanya. Bukan karena kurang cerdas, tapi karena kurang jernih. Dalam momen tertentu, bahkan orang paling rasional bisa membuat keputusan yang ia sesali beberapa menit kemudian. Penelitian dari Duke University menunjukkan bahwa lebih dari 40% keputusan harian kita terjadi secara otomatis dan tanpa kesadaran penuh. Artinya, banyak pilihan lahir dari kebiasaan dan dorongan cepat, bukan dari pertimbangan matang. Daniel Kahneman dalam Thinking, Fast and Slow menyebutnya sebagai sistem pertama berpikir cepat, intuitif, namun penuh bias. Sementara sistem kedua lebih lambat, reflektif, dan analitis. Bayangkan saat di jalan kamu disalip kasar. Emosi naik, klakson dibunyikan, mungkin balas menyalip. Beberapa menit kemudian, setelah tenang, muncul penyesalan. Kenapa tadi reaksiku berlebihan? Itulah contoh ketika kejernihan hilang. Emosi mengambil alih sebelum logika sempat bekerja. Pikiran yang keruh biasanya lahir dari 3 hal. Emosi meledak, asumsi tak diuji, dan fokus yang tercerai-berai. Di era distraksi tanpa henti, kejernihan bukan kondisi alamiah keterampilan yang harus dilatih. Berikut 7 cara sederhana untuk melatihnya. 1. Jangan langsung percaya pikiran pertama. Reaksi awal seringkali bias. Saat muncul kesimpulan cepat, beri jeda. Tanyakan, ini fakta atau hanya interpretasiku? 2. Tulis, jangan hanya pikirkan. Menulis memaksa otak menyusun ide secara runtut. Banyak masalah terlihat rumit di kepala, tapi menjadi lebih sederhana ketika dituangkan ke kertas. 3. Amati emosimu. Keputusan buruk sering berasal dari emosi tak terkendali. Saat marah, semua terasa menyerang. Saat takut,
semua terlihat ancaman. Kenali dulu emosinya sebelum mempercayai narasinya. 4. Kurangi konsumsi, tambah kontemplasi. Terlalu banyak informasi membuat kita reaktif. Luangkan waktu tanpa notifikasi. Kejernihan tumbuh dalam ruang sunyi. 5. Tantang keyakinanmu sendiri. Coba biasakan bertanya, bagaimana kalau aku salah? Keraguan sehat menjaga pikiran tetap fleksibel. 6. Bedakan data dan cerita. Fakta, teman membalas, oke. Cerita, dia marah padaku. Otak suka menambahkan drama. Belajar memisahkan keduanya mengurangi konflik tak perlu. 7. Diam sebelum merespons. 5 detik jeda bisa mencegah 5 tahun penyesalan. Diam bukan kelemahan, tapi ruang memilih dengan sadar. Kejernihan berpikir bukan bakat bawaan. Ia seperti otot yang menguat dengan latihan. Semakin sering kamu mengamati pikiran sendiri, semakin kecil kemungkinan kamu dikendalikan olehnya. Ini adalah 3 tanda yang nunjukin kalau lu adalah cowok yang bijaksana. Yang pertama, lu punya pembawaan yang tenang dan gak gampang kebawa emosi. Yang kedua, lu terbiasa untuk berpikir dulu sebelum bertindak atau mengambil sebuah keputusan. Kedewasaan bukan diukur dari usia, tetapi dari bagaimana kamu mengendalikan dirimu ketika semuanya tidak berjalan sesuai rencana. Kemarahan, panik, atau menyalahkan orang lain adalah reaksi alami, tetapi bukan tanda kedewasaan. Dewasa adalah ketika kamu tetap tenang, bahkan ketika keadaan tidak ideal. Ketika kamu mampu berpikir jernih di tengah badai. Bayangin satu momen ini, kamu dijatuhkan di depan banyak orang, ditertawakan, dijadikan hiburan. Reaksi paling salah, marah, teriak, membela diri. Karena begitu kamu emosi, secara sosial posisi kamu langsung kalah. Ada 2 cara psikologis yang bikin pelaku justru kehilangan kendali. Cara pertama, putuskan ekspektasinya. Orang yang merendahkan selalu punya satu harapan, kamu bereaksi. Jadi lakukan kebalikannya. Tenang, rapikan posisi tubuhmu. Tatap dia sebentar, datar, lalu ucapkan ringan. Oh, itu aja. Bukan kalimatnya yang penting, tapi nadanya. Serangannya nggak dapat respons yang dia mau. Secara psikologis ini memicu status kolaps. Setelah itu, berpaling. Lanjutkan aktivitasmu. Di mata orang lain, kamu naik. Dia turun. Cara kedua, tekan kesadarannya, bukan egonya. Dekati dia perlahan, tanpa ancaman, tanpa nada tinggi. Cukup satu kalimat, lo kelihatan butuh perhatian banget. Diam, jalan pergi. Ini bukan hinaan, ini cermin. Dan tidak ada yang lebih menyakitkan daripada dipaksa melihat dirinya sendiri. Orang yang merendahkan di ruang publik hidup dari ilusi dominasi. Begitu ilusinya runtuh, dia kehilangan kendali. Ini bukan soal menang adu mulut, ini soal mengamankan posisi tanpa harus menjelaskan siapa dirimu. Jika 3 tanda ini ada padamu, berarti kamu punya kecerdasan emosi yang jarang dimiliki orang lain. Pertama, kamu lebih sering memilih diam saat disalahpahami. Bukan karena kamu nggak bisa menjelaskan, tapi karena kamu tahu beberapa orang cuma ingin menang, bukan mengerti. Kedua, kamu bisa tetap tenang bahkan saat marah. Kamu tahu kapan harus bicara dan kapan diam itu jauh lebih tajam dari kata-kata. Ketiga, kamu nggak menilai orang dari ucapannya, tapi dari cara mereka bereaksi di bawah tekanan. Orang seperti kamu nggak banyak. Di saat dunia sibuk membuktikan diri, kamu justru memilih memahami. Dan itu bentuk kekuatan yang paling langka. Menguasai emosi tanpa kehilangan empati. Kalau batin benar-benar sudah damai, pasti bisa berdamai dengan siapa saja, bahkan dengan apa saja. Karena kedamaian batin itu bukan tentang dunia yang tenang, tapi tentang hati yang tidak lagi bergantung pada keadaan. Ia tidak menunggu orang lain minta maaf untuk memaafkan. Ia tidak menunggu situasi berubah untuk merasa tenang. Batin yang damai tidak mudah bereaksi, karena ia sudah selesai dengan dirinya sendiri. Ketika batin tenang, ego tak lagi mengendalikan. Kita tidak lagi merasa perlu membuktikan diri, tidak mudah tersinggung, dan tidak buru-buru menilai orang lain. Bahkan pada hal-hal kecil yang dulu membuat kita marah atau gelisah, sekarang terasa ringan, seperti daun kering yang tertiup angin. Tidak perlu dilawan, cukup dilewati. Batin yang damai mampu melihat dunia dengan mata yang baru. Ia tidak melihat musuh, tapi melihat manusia-manusia yang sedang berproses, sedang belajar, seperti dirinya juga. Bahkan pada rasa sakit pun, batin yang damai bisa berkata, "Terima kasih,
karena kau mengajarkan aku untuk lebih mengenal diriku sendiri. Jadi kalau kita ingin hidup rukun, bukan dunia yang perlu kita ubah, tapi cara kita meresapi dunia. Sebab saat hati sudah damai, tak ada yang perlu diperangi. Tidak orang, tidak keadaan, bahkan tidak masa lalu. Yang ada hanya penerimaan, pengertian, dan cinta. Itulah kekuatan sejati dari kedamaian batin. Kalimat paling sederhana untuk menasihatkan kedamaian adalah, kalau Anda ingin hidup lebih damai, belajarlah untuk tidak peduli. Tidak semua hal yang terjadi di dunia ini harus Anda urus, harus Anda pedulikan, dan harus Anda sediakan ruang di hati Anda. Sebagian besar dari yang terjadi di luar itu akan sangat menguntungkan Anda kalau Anda abaikan. Anda fokus pada yang menggelisahkan di dalam, yaitu kekhawatiran tentang apakah kita mampu untuk membiayai kehidupan yang baik, bagaimana dengan kesehatan kita di masa depan, bagaimana dengan pendidikan dan kehidupan anak-anak, atau bagaimana dengan kebahagiaan istri yang menanti kita sejahterakan itu. Jadi, cara sederhana untuk berdamai dengan diri sendiri adalah belajar mengabaikan yang tidak perlu. Kalau lu bisa tenang di situasi apapun, itu tandanya lu pria high class. Jadi gini bro, banyak cowok yang begitu ada masalah langsung panik, gampang kebawa emosi, dan gerasak gerusuk. Akibatnya, situasi jadi makin chaos. Ini nunjukin kecerdasan emosional yang rendah. Beda sama pria high class yang tetap tenang meski dalam tekanan. Bukan karena nggak peduli, tapi karena mereka punya kontrol diri. Kalau lu tenang, lu bisa mikir jernih, ngambil keputusan tepat, dan otomatis dapat respect dari orang lain. Kalem bro, ketenangan itu senjata senyap yang powerful. Jadi mulai sekarang, tunjukin kelas lu lewat kontrol diri, bukan lewat emosi. Tenang itu senjata, bukan kelemahan. Orang yang tidak bisa mengendalikan responnya tidak akan pernah bisa mengendalikan hasilnya. Dunia ini tidak menghancurkanmu, tekanan tidak menghancurkanmu, penolakan juga tidak menghancurkan. Yang menghancurkanmu adalah respon yang tidak terkendali. Orang yang panik akan kehilangan arah, orang yang emosional kehilangan peluang, dan orang reaktif akan kehilangan masa depan. Tapi orang yang tenang, dia melihat lebih jernih, dia berpikir lebih tajam, dan bergerak lebih presisi. Saat ditolak, dia analisa. Saat ditekan, dia stabil. Dan saat diremehkan, dia diam dan naik level. Tenang bukan berarti lemah. Tenang berarti kamu memegang kendali. Dan siapa yang pegang kendali, dia yang pegang hasilnya. Kalau kamu ingin lebih banyak closing, lebih banyak respect, dan lebih banyak kemenangan, latih ketenanganmu, karena dalam dunia penuh noise, yang paling berbahaya bukan yang paling keras, tapi yang paling tenang dan paling siap. Mulai hari ini, responmu adalah kekuatanmu. Ketenangan adalah ilmu yang mahal. Tidak semua orang mampu memilikinya. Kau akan disindir, dicemooh, bahkan dihina. Namun jika kau mampu tetap tenang, kau sudah selangkah lebih maju dari mereka. Ingat, orang yang terlalu banyak bicara seringkali hanya fokus menjatuhkan. Sementara mereka yang benar-benar berkualitas akan memilih diam, fokus, dan terus melangkah ke depan. Pilihan ada di tanganmu. Mau terus mengejar impianmu atau berhenti karena omongan mereka? Coba lu bayangin orang yang tadinya hobi merendahkan diri lo tiba-tiba jadi segan dan gak berani lagi ngomong sembarangan kepada lo. Lo wajib banget tahu teknik manipulasi ini men. Namanya adalah perceived value. Kebanyakan orang ketika diremehkan atau direndahkan bakal langsung kepancing emosi, bakal marah, kesel, atau sibuk kebuktiin diri. Padahal justru itu adalah tindakan yang salah dan memalukan. Karena saat lo bereaksi emosional, mereka tahu kalau mereka masih bisa ngontrol perasaan lo men. Dan kalau udah gitu lo wajib banget terapin teknik manipulasi perceived value. Perceived value singkatnya adalah semakin lo haus pengakuan, validasi, maka semakin mudah orang meremehkan dan merendahkan diri lo men. Jadi intinya ketika lo sibuk mencari validasi, orang tuh bakal ngeremehin dan merendahkan diri lo terus-menerus. Saat lo berhenti menjelaskan diri lo ke semua orang dan mulai fokus ningkatin value diri lo, permainannya bakal berubah men. Lo bakal langsung otomatis dihormati atau bahkan disegani men. Orang bakal mulai bingung, mereka nggak bisa lagi nebak siapa diri lo, nggak bisa lagi mancing emosi lo, dan nggak bisa lagi memperlakukan lo sesuka hati mereka. Dan jujur, kalau lo pengen nerapin teknik manipulasi ini, lo wajib banget baca buku The Manipulative, karena udah gua bahas secara detail di sana men. Klik linknya ada di bio atau DM aja ya men.